sekarang saya akan menjelaskan tentang asas-asas kewarganegaraan. Menurut Info Hukum, dalam artikelnya menuliskan warga negara adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan satu negara. Secara kesederhanaan, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota negara tersebut. Dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang di Indonesia, warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Terdapat beberapa asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Pada asas ini terbagi atas asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood. Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan gabungan darah atau keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Contohnya, jika kedua orang tua adalah warga negara Indonesia, maka anak mereka juga akan menjadi warga negara Indonesia, terlepas dari tempat kelahiran anak tersebut. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil. Asas ius soli ini adalah keseimbangan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Jadi dia berbanding terbalik dengan asas ius sanguinis. Secara sederhana dapat diartikan setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara secara otomatis menjadi warga negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, jika seseorang lahir di Indonesia, maka ia akan menjadi warga negara Indonesia, meskipun orang tuanya bukan berasal dari negara Indonesia atau dari negara lain. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dipetik dari buku Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 2015 karya I. Haryanto. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi tiap orang. Ini berarti seseorang hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dikutip dari kompas.com, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni yang belum berusia 18 tahun atau yang belum menikah. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. A. Asas kesatuan hukum. Nah, asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti asas suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama atau suku. Hal ini menunjukkan adanya kesatuan hukum dalam bidang perkawinan. Dalam hal kewarganegaraan, dalam perkawinan diusahakan status kewarganegaraan suami istri itu adalah sama atau satu. Yang kedua, asas persamaan derajat atau naturalisasi. Asas ini menyatakan bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan, sehingga mereka tetap memiliki pasangan masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan lainnya. Contoh, terdapat sepasang suami istri. Nah, sang suami ini berasal dari Australia dan istrinya ini berasal dari Inggris. Kedua suami istri tersebut memiliki hak atau status kewarganegaraan masing-masing tanpa harus mengikuti status kewargaan suaminya. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dari pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya merupakan syarat-syarat yang akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah, bersiap-siap hidup setara dan kita yang harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dipahami dan diterapkan. Yang pertama kita bahas hak warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat pada pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Terdapat pada pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terdapat pada pasal 28B ayat 1, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pada pasal 28B ayat 2. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia, yang terdapat pada pasal 28C ayat 1, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Terdapat pada pasal 28C ayat 2, yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum, yaitu pada pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Terdapat pada pasal 28I ayat 1, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya yang kedua, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita masuk pada bagian C, yaitu problem status kewarganegaraan. Di antara penduduk sebuah negara, ada yang merupakan bukan warga negara atau biasa kita kenal dengan sebutan warga negara asing. Hal inilah yang menjadi problem dalam status kewarganegaraan yang biasa disebut dengan apatride, bipatride, dan multipatride. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 3 problem dalam status kewarganegaraan. Yang pertama, apatride. Apatride merupakan status kewarganegaraan seseorang yang sama sekali tidak mempunyai status kewarganegaraan. Menurut de jure, orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan adalah orang yang secara hukum tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana saja yang sewajibnya mempunyai kewajiban guna melindunginya. Artinya, seseorang tidak memiliki ikatan hukum formal dengan negara manapun. Mereka tidak mempunyai paspor, kartu identitas nasional, atau dokumen kewarganegaraan lainnya. Contoh kasus apatride ini yaitu ketika seorang anak yang lahir di negara Jepang yang menerapkan asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, tetapi ia merupakan anak dari pasangan suami istri yang memiliki kewarganegaraan Kanada yang menerapkan asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, maka anak tersebut menjadi apatride. Kedua yaitu bipatride. Bipatride adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Bipatride ini muncul dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis dan dilahirkan di negara yang menganut ius soli. Contohnya adalah ketika seorang anak lahir di negara Australia yang menerapkan asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, tetapi ia merupakan anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan Belanda yang menerapkan asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, maka anak tersebut menjadi bipatride. Yang ketiga yaitu multipatride. Status kewarganegaraan multipatride ini merupakan status bagi seseorang yang mempunyai kewarganegaraan lebih dari 2. Kasus multipatride ini bisa terjadi jika seorang laki-laki yang memiliki kewarganegaraan A kemudian menikah dengan wanita kewarganegaraan B lalu tinggal dan mendapatkan seorang anak di negara C. Contoh dari kasus multipatride ini yaitu seorang pria bernama Budi merupakan seorang warga negara Indonesia atau negara A yang kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Ani yang merupakan warga negara Jepang atau negara B. Mereka kemudian pindah dan tinggal di Amerika Serikat sebagai negara C, maka di sana mereka dikaruniai seorang anak bernama Charlie. Indonesia sebagai negara A menganut asas ius sanguinis yang berarti kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh keturunan orang tuanya. Karena Budi adalah warga negara Indonesia, maka Charlie berhak untuk menjadi warga negara Indonesia. Jepang sebagai negara B menganut asas ius sanguinis. Karena Ani adalah warga negara Jepang, Charlie juga berhak untuk menjadi warga negara Jepang. Amerika Serikat sebagai negara C menganut asas ius soli yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Karena Charlie lahir di Amerika Serikat, otomatis ia menjadi warga negara dari Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Charlie memiliki 3 kewarganegaraan atau multipatride, yaitu Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam makalah, kami dapat menyimpulkan bahwa kewarganegaraan adalah status keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Asas-asas kewarganegaraan yang umum dianut adalah asas keturunan dan asas tempat kelahiran. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh warga negara.
sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Problem status kewarganegaraan dapat timbul karena banyak faktor seperti faktor perkawinan campuran, perubahan wilayah negara. Kewarganegaraan adalah status yang penting bagi seseorang karena menentukan hak dan kewajibannya dalam suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara harus seimbang agar tercipta kehidupan bernegara yang harmoni. Problem status kewarganegaraan dapat menimbulkan berbagai masalah, sehingga perlu diatasi dengan bijak dan hati-hati.